mengingat bahwa dibutuhkan sebuah aksi, tindakan. Ya, saya tiap hari semakin sedih melihat korban yang ada. Hari Minggu 555 korban COVID yang meninggal. Hari Senin kalau tidak salah 558 meningkat. Dan dalam grafik itu, korban COVID dari seluruh kejadian di Indonesia sejak awal dimulai, setiap hari kejadiannya yang paling tinggi kemarin. Ya, sejak pandemi, korban yang paling banyak itu kemarin. Sampai kapan ini? Kita nggak tahu kapan. Tetapi mulai hari-hari ini saya mulai melihat korban berjatuhan. Oksigen kurang, obat mahal, rumah sakit penuh. Saya menerima telepon bagaimana orang menuju ke perjalanan rumah sakit, kehabisan oksigen. Pak Fu bisa tolong nggak bantu carikan rumah sakit? Saya sudah bantu, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Semua penuh. Ada yang bilang, yang penting di IGD saja diterima. Di IGD nggak ada ruangan, di luar, di pelataran nggak apa-apa. Ini kondisi udah gawat. Sahabat doa, maka perlu jaga kesehatan ya. Prokes ya. Bener-bener patuhin dulu. Tidak perlu kemana-mana ya, di rumah dulu ya. Di rumah. Di rumah gak bosen kok. Kenapa? Tempat yang paling indah di dunia itu adalah hadirat Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan bekerja di dalam dua hal. Dan dua hal ini di luar gereja. Kalau hari-hari sebelumnya, sebelum pandemi, kita melihat gereja. Wow, mega church, gereja besar. Wow, itu segala sesuatu aktivitas hanya dalam gereja. Hari-hari ini, semua berubah. Ada dua tempat yang Tuhan sedang bekerja. Di dua area, di dua wilayah. Perhatikan. Satu, di keluarga. Kedua, di media. Di media. Saya ulangi. Tuhan bekerja di hari-hari sebelumnya. Oh, terjadi kebangunan rohani, banyak jiwa bertobat, gereja penuh. Itu tembok gereja, itu di gereja. Tapi hari-hari ini Tuhan bekerja. Saya melihat kegerakan terjadi bukan di gereja. Gereja tutup kok. Tetapi di luar gereja. Di mana? Di rumah tangga, di rumah. Yang katakan, oh iya benar, amin. Lambaikan tangannya. Yang di Zoom. Amin, betul? Iya. Ya. Di mana? Di media. YouTube, Facebook, IG. Ya, betul? TikTok. Wah, di Zoom. Ya, hari ini kita live. Sekarang ini kita sedang live di YouTube. Di media. Saudara kalau lihat media, banyak orang bertobat. Kesaksian-kesaksian yang terjadi. Ujung dunia di ujung jari sekarang. Mau ikut seminar dari mana? Mau ikut doa dari mana? Ya ikut doa hari ini dari Brastagi pun bisa. Ya, dari Ungaran, dari mana-mana, dari Kalimantan. Kita yang ikut ini ada yang dari Papua. Ada yang dari Sumatera. Ya, dari Sulawesi sampai Gorontalo. Ya, di mana-mana. Jadi hari ini fokus, saya mengajak sahabat doa. Fokus dalam kegerakan Tuhan ini. Selalu saya berdoa hadirat Tuhan dicurahkan di keluarga kita. Hari ini kita bersyukur. Ada seorang papa yang ajak anaknya. Tetapi sebenarnya anaknya yang berkata, "Papi, saya mau ikut doa fajar." Sebelumnya anaknya ngerasa berisik. Aduh, papi ikut doa. Dan papinya kencengin lagi suara ketika mulai khotbah. Nah, yang khotbahnya suaranya kenceng lagi. Ya. Anaknya bilang, "Aduh, pagi-pagi dengar suara." Tapi hari ini ada papa dan anak sama-sama ikut Zoom. Ada suami dan istri sama-sama ikut Zoom. Nah, hari-hari ini siapakah yang menuai keluarga kita? Siapakah yang akan melakukan penuaian? Jangan andalkan dari luar.
Justru gereja harus memperlengkapi keluarga. Gereja harus mempersiapkan orang tua untuk melayani generasi muda, anak-anaknya. Kita, ya, saudara ya, nggak termasuk saya ya, saya masih muda, ya. Jadi, saudara, lihat, dibanding anak kita, mereka lebih hebat pakai media sosial. Karena media sosial mereka tahu, dengar kabar. Mereka cari kabar tentang 4 pertanyaan besar, ya, yang selalu dalam dunia ini ditanyakan. Siapa Tuhan? Siapa saya? Apa tujuan hidup saya? Mengapa saya ada di dunia? Saya ulangi. Siapa Tuhan? Siapa saya? Apa arti hidup saya? Mengapa saya ada di dunia? Kalau jawaban ini dia tidak dapat, dia akan cari. Dan kalau di Google, di dalam internet, media sosial, waduh, jawabannya itu apa aja ada jawabannya. Nah, tapi kita sebagai orang tua, kita perlu mendampingi pertumbuhan anak kita. Kita perlu. Dan hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang memakai orang tua. Tuhan sedang memakai papa mama. Tuhan sedang memakai keluarga. Tuhan memakai anak-anak. Membalikkan hati bapak kepada Tuhan. Tuhan memakai bapak-bapak, orang tua, membawa anak-anak kembali kepada Tuhan. Tuhan bawa kita. Tuhan pakai kita. Jadi kegerakan sedang terjadi di setiap keluarga. Yang katakan amin, lambaikan tangannya. Yang di Zoom, nah, yang di YouTube, katakan amin. Dan yang kedua, kegerakan Tuhan sedang terjadi di area apa? Area media sosial. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mulai nih merindukan. Saya mulai mendoakan. Sahabat doa punya aplikasi namanya Apps. Ya, kalau saudara lihat di handphone, ya, kayak di handphone kita kan ada banyak logo-logo. Nah, contoh ada WA kan? Ada Facebook, ada. Nah, kita mau bikin satu logo di handphone namanya Apps. Jadi orang masuk situ, semua ada kolom-kolomnya. Ada bagian permintaan doa. Yang COVID satu kolom, yang COVID enggak doa COVID di sini, yang sakit di luar COVID-nya sini. Lalu ada firman Tuhan, renungan pagi, renungan siang, renungan malam. Dan semua hamba Tuhan di sini saya libatkan menulis, dan di situ ada tulisan-tulisan. Saudara, doa itu, di situ ada nomor kontak, ada yang melayani. Nah, sudah ada apps-nya. Nah, saya berdoa semoga anak muda di tempat ini, ya, anak-anak muda di tempat ini, atau saudara punya anak yang berkata saya mau melayani, saya tahu cara bikin apps, hubungin saya, ya. Kalau ada yang anaknya jago di bidang multimedia, di teknologi, Pak Fu, saya mau minta anak saya bantu Pak Fu dalam pelayanan ini. Nah, saya mau membuat namanya apps, ya, dimulai dari untuk handphone Android dulu, sehingga sahabat doa, saya lihat kita bisa lebih akrab kalau pakai apps itu, lebih mengenal, lebih kerohaniannya terpantau dalam pertumbuhan. Gak bisa hanya pakai WhatsApp group. Nah, kenapa? Saya mulai menyadari bahwa media sosial ini harus dikelola bukan hanya lewat Zoom, bukannya lewat WhatsApp group, dan bukannya lewat YouTube. Tapi semua ini dirangkum. YouTube, Facebook, IG, Zoom, WhatsApp, semua disatukan di dalam satu, namanya apps itu. Nah, ya, nanti kalau ada anak yang jago multimedia, saya minta hubungin saya, ya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita memperdalam dari apa yang kemarin saya sampaikan. Ya, kemarin tidak punya waktu yang cepat, ya, waktu begitu cepat, ya, waktu yang singkat, di mana melalui kesaksian Pak Ahok, kita semua melihat bahwa damai sejahtera, hidup dalam satu kondisi yang benar-benar bergantung pada Tuhan, itu penting. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi bagian ini. Saya ingin kita melihat bersama-sama. Yang bisa lihat screen saya boleh lambaikan tangan.
Yang bisa melihat dengan jelas, puji Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah, ya, itu melampaui segala akal. Nah, damai sejahtera inilah yang memelihara hati dan pikiran kita. Perhatikan baik-baik, hanya di satu ayat ini kalau saya kupas, itu saya butuh waktu setengah jam. Kalau kupas sampai semuanya ke dalam. Jadi saya minta kita tidak buru-buru. Saudara lihat, damai sejahtera Allah ini terjadi karena Kristus Yesus yang telah diutus Bapa ke dalam dunia. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, manusia itu musuh daripada Allah. Gak ada damai sejahtera. Yang ada peperangan, pemberontakan. Seluruh manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Roma dikatakan, tidak ada satu orang pun yang benar. Seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan sudah terkontaminasi dosa. Nah, manusia sudah jatuh dalam dosa. Keinginan dagingnya itu kuat. Yang orientasi hidupnya itu hanya dunia yang sementara. Bukan pada yang kekal. Arah hidup seorang, kita taruhlah, dia boleh jadi apa posisinya? CEO, direktur, pejabat, ya, dalam karir yang hebat, baik di manapun posisinya. Kalau dia orientasinya bukan kekekalan, jangan heran dia korupsi. Dia nggak takut kok. Tuhan aja dia nggak takut. Gimana dia mau takut sama manusia? Mau disumpah jabatan pakai kitab suci, dia nggak takut. Saudara, gambaran manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu sangat mengerikan. Di dalam Roma digambarkan bahkan terjadi penyimpangan seksual. Maka LGBTQ, ya, homo, lesbian, dan lain segala macam. Saudara, di dalam tulisan Paulus berkata, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, ya, penyimpangan seksual terjadi. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, manusia mencari damai yang palsu dengan berpikir bahwa damai sejahtera itu, kalau dia butuh apa, dia puaskan. Kalau nggak puas di dalam hal seksual, menyimpang dalam pernikahan, cari yang lain. Kalau nggak puas di dalam jabatan, sikut yang lain, singkirkan yang lain. Santet, kirim ilmu, jatuhkan, guna-gunain, jelekkan, hancurkan karir orang. Saudara, di dalam pemikiran manusia jatuh dalam dosa, keinginan daging itu begitu kuat menguasai. Dan dalam keinginan yang begitu kuat menguasai, keinginan daging itu, mereka berpikir bahwa itu mendatangkan damai. Setelah mencari di dalam karir yang tinggi, akhirnya nggak damai itu, malahan bunuh diri. Banyak. Oh, dia berpikir, kalau saya baru damai ya, hati saya sejahtera, saya tenang. Kalau saya sudah punya kekayaan seperti ini. Enggak, banyak orang kaya di dunia bunuh diri. Oh, ada yang berpikir, kalau saya sudah terkenal populer di dunia sebagai artis yang hebat, saya ada damai sejahtera. Hati saya lebih tenang. Enggak, mereka pakai narkoba, mereka pakai penenang. Sampai akhirnya apa? Bunuh diri. Bahkan ada yang mati overdosis. Saya berani sebut namanya karena media sosial udah mencatat. Michael Jackson, Marilyn Monroe. Banyak. Nah, saudara, damai sejahtera bukan ditemukan di dalam dunia ini. Karena dunia gak bisa memberikan damai. Justru kalau saudara lihat, yang mengungkapkan damai sejahtera ini, yang menulis ini, Paulus
adalah orang yang sedang dalam penjara. Bayangin, yang sedang di puncak karir, bunuh diri. Nggak damai itu. Yang di puncak kekayaan yang begitu berlimpah, nggak ada damai. Yang dalam segala sesuatu yang luar biasa, nggak ada damai. Justru orang yang di dalam penjara bisa menulis berkata, damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran. Lihat, saudaraku, sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi ingat, di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 ini dikatakan damai sejahteranya apa? Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ulangi kalimat ini, perhatikan, lihat. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Artinya Paulus mau berkata, di luar Kristus Yesus nggak ada damai sejahtera Allah. Karena Allah itu adalah Kristus Yesus. Dan yang membawa damai sejahtera, ingat di awal saya katakan, adalah Kristus Yesus. Manusia dengan Allah memberontak. Musuh Allah. Sejak dari Taman Eden nggak mau diatur Allah. Tuhan bilang begini, ini Taman Eden, ini buah yang boleh dimakan. Tuhan atur nih. Yang tidak boleh dimakan, yang ini nggak boleh. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, buahnya jangan dimakan. Semua yang lain boleh. Manusia itu cari gara-gara. Semua yang boleh dimakan itu nggak terhitung. Nggak ada yang tahu sampai hari ini. Siapa yang tahu di Alkitab ada berapa jumlah pohonnya? Nggak tahu. Berapa jumlah pohon yang menghasilkan buah di Taman Eden? Nggak tahu. Bisa ribuan, bisa puluhan ribu. Cuma satu pohon yang buahnya nggak boleh dimakan. Tetap yang nggak boleh itu yang mau dimakan sama Adam dan Hawa. Jadi yang cari gara-gara itu manusia. Beda ya kalau Tuhan bilang semua pohon yang menghasilkan buah nggak boleh dimakan. Yang boleh makan cuma satu macam ini. Waduh, maaf kata, kita bilang, aduh Tuhan, kalau begitu kenapa ciptaan ditaruh di Taman Eden? Ya itu kan, itu waduh kok begini. Tapi Tuhan bilang ini semua boleh dimakan. Yang nggak boleh cuma satu. Manusia tetap mau makan yang satu itu. Sebenarnya manusia mengungkapkan apa? Manusia mengungkapkan, Tuhan jangan atur saya. Saya nggak mau Tuhan atur. Saya mau atur sendiri. Saya mau mengatur. Akhirnya bisa atur? Nggak bisa. Setelah manusia tahu yang baik dan yang jahat, apakah manusia memilih yang baik? Enggak. Di dalam firman Tuhan dikatakan, sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya menghasilkan, membuahkan kejahatan, memilih yang jahat. Maka Rasul Paulus berkata, sebelum dia mengenal Tuhan, saya mau melakukan, ya kalau di dalam kedagingannya, saya mau melakukan yang baik. Saya tahu yang baik. Tetapi justru yang jahat yang aku lakukan. Coba tanya anak kita, waktu dia bikin salah. Dek, kamu tahu ini salah gak? Saya tahu loh mami. Tahu gak? Malas belajar gak naik kelas? Tahu. Malas belajar nilai jelek? Tahu. Main-main game terus. Main-main terus. Tanpa ada batasan. Ya, anak saya main game PUBG. Boleh, saya kasih waktu sehari main 2 jam. Ayo main. Setelah itu, yang lain. Oke. Papa dia bilang, wah saya seneng. Ini papa modern. Papa fair. Ya. Oke. Bahkan saya bilang, ayo ajarin papa main. Saya dampingin kamu main. Tapi ingat, main itu ada jamnya. Setelah main the jam ini ke sini, taruh. Nggak boleh main lagi. Ini. Nah, saudara, manusia di dalam keadaan kehidupannya yang sedemikian, dia tahu yang baik, tapi nggak bisa lakukan. Coba dalam konseling, saya dengar anak-anak berkata, saya tahu ini baik, saya tahu, tapi saya belum bisa lakukan. Entah kenapa. Nah ini, kita berkata, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan kita, menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Yesus Kristuslah dengan pengorbanannya di kayu salib menyelesaikan permusuhan manusia dengan Allah. Yesus Kristus di atas kayu salib
menyelesaikan seluruh pemberontakan kita, seluruh dosa kita. Dia mendamaikan kita dari permusuhan, diubah menjadi perdamaian dengan Allah. Tangan Bapa dan tangan manusia digandengkan, dan Yesus yang jadi korban. Dia menanggung dosa kesalahan saya. Maka hari ini saya mau berkata, setiap kita yang mengikuti Job, yang belum membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat, saya mengundang kita, buka hatimu. Jangan cari damai di dunia. Ya, ada lagu berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat. Seterusnya. Ada lagu berkata, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia raja di hidupmu. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau mengakhiri ini dengan sebuah tantangan bagi hidup kita. Hari-hari ini mungkin kita dalam keadaan ketakutan, sehingga paru-paru kita, dada kita, sebenarnya kita nggak kena COVID, tapi Pak Fu nggak tahu kenapa dada saya terasa berat, tertekan. Pak Fu, saya jadi sesak nafas. Ketika saya baca berita tentang kematian, tentang korban, tentang COVID, sekarang saya nggak berani lihat handphone, saya jadi nafasnya terengah-engah. Saudara-saudara mulai kehilangan damai, saudara mulai mengalami goncangan. Siapapun kita, dimanapun berada hari ini, yang berkata, saya membutuhkan damai. Saya mau berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Lihat, melampaui segala akal. Artinya, saudara, damai sejahtera itu tidak ditemukan dengan cara kita, dengan akal kita. Kita berpikir di dalam harta, berpikir dalam kedudukan, berpikir dalam kekayaan, dalam jabatan. Kalau sudah terkenal, saya ada damai, saya sejahtera, saya tenang. Nggak ada ketenangan hidup di dalam hal itu. Udah banyak artis bunuh diri, ada banyak orang kaya bunuh diri, ada banyak orang terkenal bunuh diri. Tetapi kita lihat, justru damai sejahtera itu, Paulus berkata, hanya di dalam Yesus. Maukah engkau datang pada Yesus? Maukah kita hari ini berkata, Yesus ini aku butuh damaimu. Kalau engkau berkata demikian, mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Saya mau membimbing kita di dalam doa.